Oke, selamat berjumpa kembali di Kampung Trader. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang setup MHV. Kalau kemarin kita sudah kupas tuntas tentang ekstrim atau entry di signal ekstrim, sekarang kita akan pahami setup MHV. Nah, bagaimana, apakah bisa kita entry di MHV atau tidak? Ini adalah beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Jadi kalau saya bisa simpulkan seperti ini. Jadi time frame pertama itu adalah MHV. Kemudian time frame kedua ini ekstrim atau MHV juga. Dan time frame ketiga itu terbentuk yang namanya CSAK atau CSM. Nah, ini adalah tiga syarat yang harus terpenuhi. Nah, jadi tetap intinya ini biar teman-teman, saya tidak bosan-bosan untuk untuk menyampaikan ke teman-teman atau mewanti-wanti bahwa dalam BBMA kita itu wajib menggunakan multi time frame. Supaya apa? Supaya kita itu tidak terjebak terhadap signal atau setup yang tidak valid. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan setup MHV ini, teman-teman bisa open posisi. Open posisinya di mana? Nah, ini perhatikan dari ketiga time frame ini. Jadi jika di time frame pertama atau misalnya contohnya di time frame H4 terbentuk yang namanya MHV, maka time frame kedua kita lihat itu akan terbentuk yang namanya ekstrim atau MHV juga. Dan time frame ketiga itu terbentuk yang namanya CSAK ataupun CSM. Ini ada beberapa orang yang hanya menggunakan dua time frame, MHV kemudian ekstrim atau MHV. Cuman kalau saya karena lebih ini saja ya, untuk meyakinkan apakah sudah benar-benar siap atau belum, atau kita boleh atau tidak dalam open posisi, maka saya menggunakan 3 time frame. Nah, dengan konfirmasi urutannya seperti ini. Oke, coba kita lihat di marketnya. Oke, kita perhatikan di sini candle tidak mampu close di atas top BB. Ini pergerakan gold yang kemarin ya. Oke, saya akan tandain. Ini adalah candle yang tidak mampu close di atas top BB. Jadi kita perhatikan ya. Re-entry di sini merupakan re-entry CSAK. Kita tahu setelah CSAK itu harus membuat yang namanya momentum. Nah, di sini candle tidak mampu close di atas top BB. Nah, ini sebagai time frame pertama. Jadi time frame pertama adalah MHV. Kemudian time frame kedua, kita perhatikan ini terbentuk yang namanya MHV juga. Nah, ini terbentuk yang namanya MHV juga. Selanjutnya kita lihat ke time frame ketiga. Jadi
Kalau time frame H4 menjadi time frame pertama, time frame keduanya adalah H1, dan time frame ketiganya adalah time frame M15. Dan saya akan open posisi di sini. Ini kemarin saya juga open posisi, alhamdulillah. Kemarin ya dapat, kalau USD ya Bu, ini bukan USD, 2000 USD lebih. Berarti sudah berapa? Kemarin kan modal saya kan 500 ya, 500 USD atau 5 dolar. Berarti 150%. Sekitar segitulah, atau 200%an kemarin. Nah, yang akan kita tunggu di time frame ketiga sebagai time frame untuk entry, maka saya akan tunggu yang namanya CSAK ataupun CSM. Nah, gini. Nah, kita akan open posisi di mana? Sama juga. Kalau kita mau open posisi yaitu di area MA5, MA10. Karena di sini adalah CSAK sell atau di sini momentum sell, maka kita akan posisi di MA5, MA10 high. Nah, kalau kita perhatikan di time frame atasnya seperti apa? Oke. Kita akan open posisi di sini ya. Time frame atasnya atau time frame pertama, jadi kita open posisi di sini. Di time frame kedua, nah, jadi kita akan open posisi di sini. Nah, ini adalah salah satu cara untuk open posisi di MHV. Tentunya kita lihat MHV di time frame berapa saja nggak masalah gitu. Yang penting konfirmasinya tadi mengikuti urutan ini. Ini yang biasa saya pakai. Jadi teman-teman silahkan bisa diikuti atau tidak, atau hanya menggunakan setup re-entry saja tidak masalah, karena memang setup paling selamat itu adalah setup re-entry. Nah, oke, lanjut. Kita cari contoh yang lain. Oke. Nah, oke, kita lihat di sini. Di sini candle bullishnya harusnya kan ini re-entry membuat yang namanya momentum ya. Ini tidak ada momentum. Tidak mampu break MA5, MA10 high juga. Tidak membuat yang namanya CSA buy atau CSAK buy. Oke, kalau kita perhatikan di time frame keduanya, ini akan terbentuk yang namanya MHV. Bahkan MHV munculnya di sini, gitu loh. Cuman saya akan perlihatkan di sini saja. Jadi kalau kita menggunakan MHV yang di sini, berarti di time frame pertamanya yang sebelah mana? Yang sebelah sini. Ini candle yang tidak mampu close di atas stop BB lagi. Yang sebelumnya mampu close, kemudian di atas tidak mampu close. Maka kita ambil yang di sini saja, nggak apa-apa, atau di sini juga nggak masalah. Kalau misalnya kita acuannya di sini adalah MHV, maka kita akan turunkan time frame bawahnya lagi. Nah, ya kan, time frame bawahnya tadi ekstrim, benar. Itu MHV, berarti yang di time frame H1 tadi adalah valid. Nah, kalau kita menggunakan acuan yang ini ya, menggunakan acuan yang pertama, ini kan yang kedua. Ini MHV, kemudian time frame keduanya ekstrim atau MHV. Nah, jelas ya. Di sini adalah ekstrim. Kemudian kita validkan ke time frame ketiga lagi. Ya kan? Kita tunggu yang namanya CSAK ataupun CSM. Ini adalah CSAK. Kita bisa open posisi di sini. Nah, cuman nanti ini sebenarnya pembahasan selanjutnya ya, terkait dengan bagaimana cara untuk memvalidkan CSAK.
Jadi nanti untuk memvalidkan CSHK saya akan bahas di time frame di video berikutnya. Oke, di sini bisa kita open posisi. SL-nya di mana? SL-nya adalah di si tertingginya. Nah, jadi SL-nya di sini. Oke, saya akan perbesar dulu. Nah, jadi SL-nya di area sini, di atas high yang terjadi. Jadi kita open posisi di sini, SL-nya masih di daerah sini. Oke, turun, ya kan? Atau kita menggunakan yang kedua, yang daerah sini. Ini adalah MHV, H4 sebagai time frame pertama. Kalau contoh yang tadi kan H1 sebagai time frame pertama. Lalu sekarang kita gunakan time frame 4 sebagai time frame pertama. Oke, MHV kita lihat di time frame kedua. Nah, oke kan, MHV juga. Kemudian kita validkan di time frame ketiga. Time frame ketiga, MHV. Kemudian kita tunggu apa? CSAK ataupun CSM. SL-nya di mana? SL-nya di sini. Di atasnya high nih. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi SL-nya kalau kita open posisi di CSAK, kemudian reentry kita open posisi di sini, ya SL-nya sekitar 51 pips ya, karena ini adalah goal, maka memang jaraknya lumayan. Cuman tidak perlu khawatir karena profit yang akan kita dapatkan itu lebih besar. Ini berapa? Di sini adalah 187 pips. Seperti itu. Sampai kapan? Sampai tidak muncul yang namanya momentum lagi. Ya, di sini MHV, ya kita close di sini. Jadi kita open posisi di area sini. Kemudian SL-nya di sini dan TP-nya di area sini. Ini sudah bukan cuma 1:1. Ini sudah berapa? 1 bisa 1:2, sebenting hampir 1:3 lebih ya. Sini adalah 44 ya. Ya 50 pip lah. Di sini 144 pip. Ya, seperti itu. Hampir 3 kali lipatnya. Seperti itu caranya. Ini ketika menggunakan H4 sebagai time frame pertama. Kalau kita misalnya menggunakan time frame lain, oke, bagaimana? Apakah bisa? Ya, tentunya bisa. Yang penting dalam BBMA itu hanya kita menyesuaikan dengan jenis trading kita, atau kita scalper, ya berarti kita menggunakan time frame kecil saja. Misalnya kita ya intraday kemudian swing, ya kita tinggal naikkan time frame saja ya. Oke, kita lihat menggunakan time frame H1 karena nanti kan kita entry di time frame M5, itu sudah cukup ya. Oke, kita lihat di time frame H1 terbentuk yang namanya MHV. Kita ambil yang mana ya? Ini tadi sudah. Oke, misalnya di sini kita jadikan acuan. Sini tidak ada yang namanya CSM atau candlestick momentum yang mampu close di atas stop BB. Oke, daerah sini. Tahu misalnya kita menggunakan ini bebas. Oke, di sini tidak ada yang mampu close di atas stop BB ataupun MA5 MA10 high, maka kita lihat time frame bawahnya.
Time frame bawahnya terbentuk yang namanya MHV lagi. Berarti secara dua time frame di sini sudah valid. Kita konfirmasi dan juga entry di time frame ketiga. Time frame ketiga ini juga sama. Kita tunggu yang namanya CSAK. Nah, ini terbentuk yang namanya CSAK sell. Ada CSAK sell, maka akan ada re-entry sell. Re-entry sell di sini kita open posisi di sini. Terus sampai tidak ada momentum. Ini ada momentum, di sini kita open posisi lagi. Nah, open posisi lagi. Kemudian turun, tidak ada yang ini ya. Masih turun lagi. Wah, ini jauh. Gitu loh. Ini kalau kita menggunakan time frame H1 sebagai time frame pertama. Time frame kedua di M15. Kemudian time frame ketiga adalah tempat kita untuk entry. Oke, kita lihat. Di sini kita entry, di sini SL-nya di atas hack ini. Oke lah, kita kasih jarak spread. Open posisi di sini, SL-nya di sini. Berapa pip? Oke, kita cek berapa pip. Ini kan MA5 MA10 hack ya. 31 pip. Kemudian wow, ini banyak banget ya. Kita ke daerah sini saja, kita SL di sini saja juga take profit di sini saja kita sudah berapa kali lipatnya. Di sini 30 tadi kan. Terus ke sini 81 pip. Oke. Jadi ini adalah salah satu cara untuk open posisi di MHV. Nah, jadi cara untuk open posisi di MHV ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang misalnya tidak mau menunggu re-entry atau tidak menemukan re-entry, tapi kita menemukan MHV ataupun ekstrim seperti di video-video sebelumnya, maka ya kita bisa menggunakan hal-hal seperti ini. Nah, itu enak banget. Jadi enak banget ya kalau kita mau melakukan open posisi di signal dan juga setup yang lain. Oke, saya harap teman-teman di sini bisa paham atau memahami video ini, karena ini sangat penting, terutama ya khususnya ya bagi pengguna BBMA, karena sebenarnya dalam BBMA itu banyak sekali tempat kita untuk entry. Nah, oke, gitu saja dulu mungkin video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua. Tidak perlu saya panjang lebar karena ini memang khusus untuk membahas MHV. Nah, jadi saya rasa teman-teman akan memahami bagaimana cara untuk open posisi di MHV, atau bagaimana cara yang terpenting adalah cara untuk memvalidkan MHV. Terima kasih semua. Sehat selalu. Dan juga semoga tradingnya profit terus, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan video-video seputar bagaimana cara menganalisa pergerakan market dengan technical analysis, yaitu menggunakan BBMA dan juga Fibonacci. Nah, misalnya digabungkan gak masalah, kita gabungkan IB, CB1 break, kita tarik Fibo misalnya, gak masalah. Mau tarik Fibo juga boleh, gak mau tarik Fibo juga boleh, banyak cara.
cara kita untuk menganalisa. Aduh, kok ini yang gede ya. sorry. Oke, kita akan gedekan dulu. Oke, ini kalau kita menggunakan Fibo hit di TP3, bahkan masih lanjut turun ke bawah. Sampai sini kita akan ambil, kita akan posisinya di sini sampai TP-nya di TP3. Berapa pip? Kita coba cek sampai sini adalah 212 pip. Simple banget sebenarnya teknik ini. Oke, ini kalau kayak gini terus nggak selesai nih, lanjut lagi. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang membutuhkan video edukasi seputar trading ya, yang menggunakan teknik BBMA dan juga Fibonacci. Oke, terima kasih semua. Salam profit.